Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yang berjudul rangkuman, sinopsis, resensi, abstrak, dan teks ulasan. Mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Bapak Arista Bagus Pramuwibowo MPD dengan topik pembahasan sebagai berikut. Penjelasan pertama, rangkuman. A. Pengertian rangkuman. Rangkuman ialah pemadatan isi bacaan dalam upaya meminimalkan isi dengan mengambil poin-poinnya saja, sehingga akan dapat mempermudah pembaca dan tentunya agar lebih cepat memahami makna dari bacaan tersebut. B. Manfaat rangkuman. Pertama, isi bacaan akan dapat lebih mudah untuk diingat dan dipahami. 2. Waktu yang digunakan dalam membaca dan mempelajari bacaan juga jauh lebih singkat. 3. Membantu keperluan yang sifatnya itu praktis. 4. Menggambarkan atau mengilustrasikan bacaan secara garis besar dari isi bacaan. C. Teknik atau langkah membuat rangkuman. Pertama, bacalah semua teks bacaan, kemudian tandailah bagian yang dianggap sangat penting. 2. Kemudian tuliskan informasi yang kamu anggap penting itu dengan informasi pendukung. Ketiga, setelah itu buatlah kerangka, kemudian kembangkan menjadi sebuah rangkuman. Keempat, kemudian bacalah kembali hasil rangkuman yang kamu buat dengan teks bacaan asli. Maka kamu akan melihat kelebihan dari sebuah rangkuman tanpa merubah makna dari teks bacaan yang kamu rangkum. D. Ciri-ciri rangkuman. Pertama, harus memiliki kerangka dasar yang jelas. 2. Harus memiliki inti yang tidak menghilangkan hasil karangan asli. 3. Dalam memangkas gagasan harus terperinci. E. Jenis-jenis rangkuman. Pertama, bentuk uraian atau paragraf, verba. 2. Bentuk bagan atau skema, non-verba. 3. Ringkasan dalam bentuk skema atau bagan harus mencerminkan gagasan yang ada di dalam teks sumbernya. F. Unsur-unsur yang perlu ditulis saat membuat rangkuman buku atau teks. Unsur menurut Samad meliputi 1. Judul resensi. 2. Data buku. 3. Pendahuluan. 4. Tubuh atau isi pernyataan. 5. Penutup. Materi selanjutnya yaitu sinopsis. Pengertian sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan suatu karya atau gagasan atau ide yang ditulis dalam bentuk narasi. Ada dua jenis sinopsis, yaitu sinopsis tulisan lengkap dan sinopsis sebagai persiapan menulis ide. Sinopsis bukanlah resensi, sebab resensi tidak hanya meringkas tetapi juga menyimpulkan kelebihan dan kekurangan buku sesudah dibaca. B. Ciri-ciri sinopsis. 1. Alur atau plot atau jalan cerita sebaliknya disusun secara kronologis dan tepat. 2. Alur sinopsis sebaiknya sama dengan alur aslinya. 3. Bahasa yang digunakan mengutamakan aspek persuasif. 4. Terdapat ajakan atau rangsangan atau motivasi bagi calon pembaca untuk membaca buku tersebut. 5. Menampilkan konflik yang menarik secara singkat. 6. Membuat calon pembaca penasaran. C. Fungsi sinopsis. 1. Memberikan gambaran sekilas dan menyeluruh terhadap isi buku, karya ilmiah, laporan penelitian, dan lain-lain. Jadi harus dicerminkan isi karya. 2. Sinopsis sebuah proposal penelitian, memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan dipecahkan dan bagaimana cara memecahkannya. 3. Sinopsis karya ilmiah, memberikan gambaran permasalahan, cara pemecahan, dan temuan utama. D. Persiapan menyusun sinopsis. 1. Sebelum kita mulai menyusun sinopsis, terlebih dahulu berlatihlah membuat ringkasan yang diambil dari sebuah karya atau artikel. 2. Latihan menyusun sinopsis harus diawali dari membaca. Maka berlatihlah secara terus-menerus akan mengembangkan kemampuan membaca cepat, tepat, dan cermat. E. Langkah-langkah menyusun sinopsis. 1. Bacalah naskah asli berulang kali sampai benar-benar diketahui maksud dan pandangan pengarang. 2. Pada saat membaca perlu digarisbawahi atau dicatat ide sentralnya, yaitu pokok pikiran, kalimat pokok, atau kalimat inti. 3. Kesampingkan dulu teks asli sesudah dicatat ide sentral atau hal-hal pokok yang telah diketahui. Kemudian kembangkan catatan-catatan tersebut dengan bahasa sendiri. 4. Pergunakanlah kalimat-kalimat tunggal. Bila memungkinkan hindari pemakaian kalimat majemuk atau mengulang kalimat. Gunakan kalimat sederhana yang efektif. 5. Ringkaslah kalimat menjadi frase dan frase menjadi kata. 6. Bila terdapat rangkaian ide atau gagasan dari beberapa alinea, maka ambillah pokok pikiran dan kalimat pokok atau intinya. 7. Buanglah beberapa alinea yang dapat diwakili dengan satu alinea saja atau sebaliknya, dan pertahankan alinea yang memang harus dipertahankan. 8. Pertahankanlah kalimat yang tidak memungkinkan untuk disederhanakan, sehingga keaslian suara pengarang tetap dapat dipertahankan pula, yaitu kata kunci ada pada kalimat tersebut. 9. Buanglah seluruh kata tugas yang memungkinkan untuk dibuang, tetapi pertahankanlah sesudah ide yang tersusun sesuai naskah aslinya. Untuk yang selanjutnya adalah resensi. Pengertian resensi. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dimaksud di sini bisa berupa buku atau karya seni film dan drama. Unsur-unsur resensi. Yang pertama, judul. Judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. 2. Menyusun data buku. Penyusunan meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetaknya, dimensi buku, dan harga buku. 3. Isi resensi buku. Bagian ini berisi mengenai sinopsis, ulasan singkat buku dengan kutipan singkat, dan keunggulan serta kelemahan buku. Rumasan kerangka buku dan bahasa yang digunakan.
4. Penutup resensi buku. Pada bagian penutup biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Jenis-jenis resensi secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis, yakni 1. Informatif. Di sini resensi disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. 2. Deskriptif. Resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. 3. Kritis. Resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Tujuan resensi. Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. 2. Memberikan gambaran kepada pembaca dan penilai dari sebuah karya secara ringkas. 3. Memberikan masukan kepada penulis berupa kritis dan saran terhadap isi, substansi, cara penulisan buku. 4. Mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. 4. Menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lain. Manfaat resensi. Yang pertama, bahan pertimbangan. 2. Saran promosi buku. 3. Pengembangan kreativitas. Dan 4. Nilai ekonomis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang abstrak. Abstrak adalah karangan ringkas berupa rangkuman. Istilah ini lazim digunakan dalam penulisan ilmiah. Oleh karena itu, abstrak terikat dengan aturan penulisan ilmiah. Dalam sebuah abstrak, setidaknya ada hal-hal berikut. 1. Latar belakang atau alasan atas topik yang dipilih. 2. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 3. Metode atau bahan yang digunakan dalam penelitian. 4. Keluaran atau kesimpulan atas penelitian. Panjang pendek sebuah abstrak amat ditentukan oleh tujuannya. Apabila abstrak tersebut ditulis untuk keperluan jurnal, maka panjangnya antara 75 sampai dengan 100 kata. Sedangkan untuk skripsi 200 sampai dengan 250 kata. Ciri-ciri abstrak. 1. Menggunakan satu atau beberapa paragraf yang baik. 2. Mengikuti kronologis dari tulisan. 3. Adanya transisi secara logika di antara informasi yang diberikan. 4. Tidak menambahkan informasi baru, hanya meringkas laporan atau tulisan. 5. Dapat dimengerti oleh banyak pembaca. Jenis-jenis abstrak. Ada beberapa jenis abstrak yang digolongkan pada fungsi dan orientasi pembaca. Namun pada praktiknya, lebih banyak dikenal atau digunakan 2 jenis abstrak ini, yaitu 1. Abstrak informatif. Merupakan abstrak dokumen yang terpenting, sangat umum, informasi kuantitatif dan kualitatif. Abstrak informatif dibuat sesempurna mungkin, namun tidak mengubah makna atau isi dari dokumen atau artikel aslinya. 2. Abstrak indikatif. Menunjukkan isi sebuah artikel dan berisi pernyataan umum tentang sebuah dokumen, tanpa disertai informasi terperinci mengenai hasil tujuan serta data kuantitatif. Fungsi abstrak. Secara umum, kegunaan yang dimiliki oleh abstrak dalam suatu karya tulis ialah untuk menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum suatu penelitian. Secara lebih detail, fungsi abstrak yaitu sebagai berikut. 1. Komponen utama laporan hasil penelitian. 2. Gambaran umum tentang isi laporan penelitian. 3. Bahan pertimbangan bagi pembaca. Langkah membuat abstrak. 1. Baca dokumen secara sekilas untuk mendapatkan pemahaman tentang isi dan cakupan dari dokumen tersebut. 2. Buat suatu catatan yang memuat poin-poin utama dalam dokumen. 3. Buat suatu konsep dasar dari catatan yang dibuat pada langkah kedua dan tidak terlalu banyak menggunakan ungkapan dari dokumen aslinya. 4. Pada saat konsep dasar tersebut, setelah perbaikan atau koreksi, perlu dilakukan edit konsep abstrak dan buat dalam gaya penyajiannya. Materi selanjutnya adalah teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Tujuan teks ulasan ini salah satunya menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Semua tujuannya sudah tercantum dan bisa dilihat. Untuk ciri-ciri teks ulasan yaitu strukturnya terdiri atas identitas yang opsional, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis. Ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Untuk struktur dari teks ulasan sendiri, ada identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Untuk materi selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks ulasan yang meliputi istilah, sinonim dan antonim, nomina, verba atau kata kerja, pronomina, konjungsi, preposisi, artikel, kalimat simpleks dan kompleks, menggunakan ungkapan perbandingan, menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis teks ulasan. 1. Teks ulasan informatif yang berisi gambaran singkat, padat dan umum suatu karya. 2. Teks ulasan deskriptif yang berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. 3. Teks ulasan kritis yang berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Untuk materi selanjutnya adalah prosedur pembuatan teks ulasan buku yang dapat disimak sebagai berikut. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.